Selamat pagi, salam sejahtera. Yang saya hormati Rektor IKIP Siliwangi, Profesor Dr. Haji Ais Eti Rohaiti, MPD, dan Ketua Prodi Bimbingan Konseling yaitu Siti Fatimah, SPC, MPD, dan Bapak dosen yang kami hormati Pak Acep Haryudin, MPD. Dari kasus pertama, permasalahan yang ada di masjid dikarenakan tidak adanya kegiatan di masjid yang membuat masyarakat berkontribusi di masjid. Lalu yang kedua, masyarakat terlalu fokus pada kehidupan duniawi yang membuat tidak adanya dorongan untuk aktif pada kegiatan di masjid. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban tugas UAS Pendidikan Agama Islam. Dari kasus yang pertama, saya akan menjawab soal nomor 1, yaitu bagaimana masjid dapat meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat. Saya akan menjawab soal nomor 1, yaitu meningkatkan kualitas program ibadah dan kegiatan keagamaan seperti menyelenggarakan kajian tafsir Al-Quran, tabligh akbar, serta mengundang penceramah untuk sekaligus belajar tentang ilmu keagamaan yang relevan dengan materi yang membahas kasus atau permasalahan yang sedang trending dalam perspektif agama Islam. Lalu saya akan menjawab soal nomor 2 dari kasus pertama, yaitu sehat rohani dan jasmani. Program apa yang bisa dilakukan untuk mendukung kesehatan jasmani dan rohani jamaah? Yang pertama, dari program kesehatan jasmani, yaitu dilakukannya senam sehat dan olahraga. Hal ini dapat membantu masyarakat untuk hidup sehat dan meningkatkan kebugaran fisik jasmani masyarakat. Yang kedua, pemeriksaan kesehatan gratis. Hal ini dapat memudahkan jamaah mendeteksi penyakit sejak dini dan mendapatkan penanganan tepat waktu. Lalu yang ketiga, ada kegiatan kerja bakti bersih-bersih masjid. Hal ini bertujuan untuk membantu kepedulian dan menciptakan lingkungan sehat. Lalu saya akan menjelaskan tentang program kesehatan rohaninya. Yang pertama, ada mengadakan pengajian harian, mingguan, atau bulanan dengan tema seputar akhlak, ketenangan jiwa, dan penguatan spiritual. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan mental dan emosional jamaah. Lalu yang kedua, melakukan kegiatan tahfiz Quran untuk anak-anak dengan belajar membaca dan menulis Al-Quran. Kelas tahfidz untuk menghafal Al-Quran yang bermanfaat untuk meningkatkan ketenangan dan fokus rohani. Lalu yang ketiga, melaksanakan tadarus Al-Quran secara rutin dan terjadwal. Hal ini dapat membantu masyarakat untuk bisa cepat tamat Al-Quran, juga memperkuat hafalan surat, juga pelajaran yang ada dalam Al-Quran. Saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang soal nomor 3 dari kasus yang pertama, yaitu jenis pendidikan yang dapat diselenggarakan oleh pengurus masjid, yaitu cerdas dalam emosional, intelektual, dan spiritual. Apa jenis pendidikan atau pelatihan yang dapat diselenggarakan? Saya akan jawab soal nomor 3 ini, yaitu yang pertama, diselenggarakan pengajian secara rutin. Hal ini yaitu untuk bermanfaat untuk meningkatkan ketenangan dan fokus rohani para masyarakat. Lalu yang kedua, dibangunnya sebuah taman pendidikan Al-Quran untuk anak-anak yang jenjang pendidikan bisa berkontribusi untuk bisa belajar tentang pendidikan Al-Quran untuk bisa lebih lanjut lagi. Lalu yang ketiga, ada madrasah diniyah untuk pengajian anak-anak atau remaja, bahkan bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah berumah tangga untuk bisa mendalami tentang pengajian ini. Lalu saya akan menjawab soal di nomor 4, kasus pertama. Bagaimana masjid dapat membantu jamaah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka? Masjid dapat membantu masyarakat setempat atau jamaah melalui berbagai program kerja atau pemberdayaan, seperti yang pertama, mengelola dana ZIS, yaitu zakat, infak, sedekah, secara produktif untuk membantu modal usaha atau memberikan pelatihan bagi kaum duafa. Yang kedua, dibangunnya sebuah koperasi masjid, yaitu manfaat dari ini yaitu sekaligus menambah lapangan kerja untuk kegiatan usaha. Lalu yang ketiga adalah pelatihan UMKM untuk memulai sebuah usaha masyarakat setempat.
Yang keempat, menciptakan lapangan pekerjaan untuk membangun atau merenovasi masjid. Yang kelima, ada program sedekah produktif untuk menyalurkan sedekah dalam bentuk alat usaha seperti gerobak dagang, mesin jahit, atau bahan baku produksi. Nah, selanjutnya saya akan menjawab kasus 2. Yang pertama, soal nomor 1, yaitu jelaskan prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam yang dapat membantu Ustadz Hasan memperbaiki pendekatannya. Nah, yang pertama, mengutamakan akhlak yang baik dengan dasar prinsip, yaitu Rasulullah SAW dikenal sebagai pendidik yang sangat berakhlak mulia, lemah lembut, dan penuh kasih sayang. Akhlak yang baik harus menjadi fondasi dalam mendidik. Dengan ini Bapak Hasan harus mengimplementasikan sifat Rasulullah yang seperti ini untuk bisa sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW implementasikan. Lalu yang kedua, memberikan teladan yang baik atau uswatun hasanah dengan dasar prinsip, yaitu seorang pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi muridnya. Anak-anak lebih mudah belajar melalui tindakan dibanding hanya memulai ucapan dalam kasus ini. Lalu saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu susunlah minimal 3 strategi praktis yang bisa diterapkan Ustadz Hasan untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa. Yang pertama, gunakan humor dan cerita inspiratif. Selingi pelajaran dengan humor ringan untuk mencairkan suasana. Ceritakan pengalaman hidup atau kisah inspiratif yang relevan agar siswa merasa lebih dekat. Yang kedua, jadilah role model yang positif. Tunjukkan sikap positif, sabar, dan peduli yang bisa dicontoh oleh siswa. Sikap seorang guru dalam menghadapi tantangan akan menginspirasi para siswa tersebut. Lalu yang ketiga, ada konsisten dalam memberikan perhatian. Jadikan perhatian Anda konsisten tidak hanya pada siswa yang unggul, tetapi juga kepada mereka yang mungkin merasa tertinggal. Sapa siswa setiap hari, tanyakan kabar atau apresiasi kontribusi kecil siswa tersebut. Lalu di sini saya akan menjawab soal nomor 3 dari kasus kedua, yaitu soalnya itu berikan contoh kegiatan atau metode pembelajaran yang sesuai untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan, dan tetap islami. Yang pertama yaitu metode belajar sambil bermain dengan nilai islami. Kegiatannya berupa membuat permainan edukatif seperti kuis, teka-teki, atau permainan kelompok yang mengandung unsur islami. Contoh, menyambung sebuah ayat yang terpotong untuk menjadi sebuah ayat yang benar. Lalu yang kedua, pembelajaran dengan metode storytelling islami. Guru menyampaikan materi atau nilai-nilai islami melalui cerita menarik tentang kisah para nabi, sahabat, atau tokoh-tokoh Islam inspiratif. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi sambil menanamkan akhlak mulia dengan cara yang menyenangkan. Contohnya, materi tentang kesabaran disampaikan melalui kisah Nabi Ayub alaihissalam. Contoh yang kedua, nilai kejujuran yang diajarkan melalui kisah Rasulullah SAW dijuluki Al-Amin. Aktivitasnya yaitu setelah bercerita, ajak siswa untuk merefleksikan untuk menuliskan pelajaran yang mereka dapatkan. Yang ketiga, metode refleksi dan muhasabah harian. Deskripsinya seperti sesi singkat di akhir pembelajaran untuk merenung dan mengevaluasi akhlak serta perbuatan hari itu. Contoh aktivitasnya seperti guru bertanya, apa kebaikan yang kamu lakukan hari ini, atau bagaimana kita bisa memperbaiki sikap kita besok. Menutup dengan doa bersama agar ilmu yang didapatkan menjadi berkah. Oke, selanjutnya saya akan menjawab soal yang ketiga tanpa kasus. Itu apa yang Anda pahami tentang Islam rahmatan lil alamin, ekonomi syariah, pernikahan dalam Islam? Nah, tentunya di sini saya akan menjelaskan tentang Islam yang rahmatan lil alamin, ekonomi syariah, pernikahan dalam Islam.
Oke, yang pertama Islam yang rahmatan lil alamin. Konsep real rahmatan lil alamin berasal dari ayat Al-Anbiya 107. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Penjelasannya itu makna rahmat, kasih sayang, kebaikan, dan kebermanfaatan. Islam hadir sebagai pedoman hidup yang membawa kedamaian, keadilan, kesejahteraan bagi semua makhluk, baik manusia, hewan, tumbuhan, maupun alam semesta. Implementasinya itu dengan akhlak mendorong umat Islam untuk berbuat baik kepada sesama tanpa memandang agama, suku, atau bangsa, tidak menjaga alam dan tidak melakukan kerusakan, menegakkan keadilan, persamaan hak dan kesejahteraan, menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi kerukunan antar umat keberagaman. Dengan demikian, Islam menjadi agama yang menebarkan rahmat dan kedamaian di seluruh aspek kehidupan. Lalu kedua yaitu ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam sesuai Al-Quran dan hadis. Tujuannya adalah menciptakan keadilan dan kesejahteraan melalui sistem yang bebas dari riba, gharar, dan eksploitasi. Prinsip ekonomi syariah mencakup 5, yaitu yang pertama, larangan riba. Setiap tambahan atau bunga yang diperoleh dari pinjaman uang dianggap haram. Lalu yang kedua, larangan gharar. Menghindari transaksi yang mengandung ketidakjelasan atau spekulasi berlebihan. Lalu yang ketiga, zakat. Kewajiban berbagi kekayaan kepada fakir miskin dan kelompok yang berhak menerima. Lalu yang keempat, keadilan dalam muamalah. Semua pihak dalam transaksi harus saling ridho dan tidak ada pihak yang dirugikan. Lalu yang kelima, investasi halal. Hanya memperbolehkan usaha yang halal, tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, misalnya tidak menjual alkohol ataupun judi. Lalu ada contoh praktiknya, yaitu bank syariah menggunakan akad seperti mudharabah bagi hasil, murabahah jual beli, dan ijarah sewa. Pasar model syariah yaitu investasi dalam saham perusahaan yang sesuai prinsip Islam. Bisnis halal yaitu usaha yang menghindari praktik ribawi, manipulasi, dan eksploitasi. Ekonomi syariah bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan, keadilan, dan keberkahan dalam kehidupan ekonomi. Lalu yang ketiga yaitu pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam adalah ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang sah menurut syariat dengan tujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Landasan pernikahan dalam Islam dari Quran surah Ar-Rum ayat 21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Lalu yang kedua ada hadis Nabi, wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu menikah, dan menikahlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tujuan pernikahan yaitu ibadah. Pernikahan adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua melanjutkan keturunan, menjaga keberlangsungan umat manusia secara sah. Lalu yang ketiga menjaga kesucian, menjauhkan diri dari perbuatan zina. Yang keempat ketenangan jiwa, membangun kebahagiaan dan saling melengkapi antara suami dan istri. Lalu ada rukun dan syariat pernikahan. Calon suami dan istri berstatus sah dan tidak terhalang hukum syariat. Yang kedua wali nikah, seorang wali dari pihak perempuan. Lalu ketiga saksi minimal 2 orang laki-laki yang adil. 4 ijab kabul, akad yang menyatakan kesepakatan pernikahan. Lalu yang kelima adanya mahar, pemberian dari suami kepada istri sebagai tanda kasih sayang. Lalu hak dan kewajiban dalam pernikahan. Hak suami ditaati dalam hal yang ma'ruf, diberikan pelayanan sebagai istri. Hak istri mendapatkan nafkah lahir dan batin secara perlindungan. Kewajiban bersama itu saling mencintai, menjaga kehormatan, dan membangun keluarga yang harmonis. Pernikahan dalam Islam bukan hanya tentang ikatan fisik, tetapi juga mencakup aspek spiritual, sosial, dan ekonomi demi kehidupan yang berkah dan harmonis. Cukup sekian dari presentasi saya hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan yang
terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.